Islamofobia ini menjangkiti. Itu udah masuk bukan hanya ke pihak non-muslim. Oke. Ternyata Islam itu udah terjadi juga pada sebagian umat muslim. Karena memang bagaimanapun kita nggak bisa menyalahkan dari situ. Benar. Karena yang ngebom ini Ya tampilannya seperti itu. bukan seperti ini, Ustaz. Oh iya. Nah, Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Itu kan serem ya. sangat serem sekali ya. Kayaknya kalau dibaca secara lahiriah bahwa bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Wajar Islam difobiakan. Lah bagaimana Ustaz melihat ayat-ayat seperti itu? Apakah ayat-ayat itu juga dikaji di dalam buku ini, Ustaz? Kita nggak usah memaksakan. Ajaran Islam itu benar, tapi kita menampakkan. Yang kami tawarkan juga adalah cegahlah Islamofobia dengan Islamofilia. Islam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Nurwala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Tak terasa kita sudah sampai di sesi ke-8 serial Bincang Santai ini. Dan alhamdulillah pada hari ini Nurwala kedatangan tamu yang luar biasa. Saya kira beliau banyak menulis beragam karya. Nanti kita akan ulik bersama beliau terkait tentang apa sih sebenarnya Islamofobia ini. Bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara meyakinkan bahwa Islam itu biasa-biasa saja. Tidak perlu ditakuti, tidak perlu dijauhi. Karena pada dasarnya Islam itu agama cinta, agama welas kasih, agama rahmat. Yang saya maksud yaitu Dr. Agus Yusron MA. Selamat datang. Selamat datang, Ustaz Darmawan. Terima kasih Ustadz Agus. Ustadz Agus, ini saya mendapatkan buku antum ini, Mencegah Islamofobia Melalui Terapi Kognitif Qur'ani. Ini saya langsung tergunyah pikiran saya ini. Ada apa sebenarnya kok bisa sampai menulis buku ini? Ada kegelisahan apa yang mempengaruhi Ustadz Agus ini sehingga menulis buku Mencegah Islamofobia? Namun sebelum itu Ustadz Agus, Ustadz Agus kan banyak kegiatannya di dunia literasi ya. Insya Allah. Banyak menulis, menjadi juri dalam bidang kepenulisan dan sebagainya. Ada pengalaman apa sih sebenarnya Mas Agus dengan dunia tulis? Dunia tulis menulis yang bisa di-share sebelum kita masuk ke tema pokok kita, Mas Agus. Baik Ustaz Darmawan, jadi dunia tulis-menulis itu sebenarnya bagian daripada kelengkapan, ya, sesuatu yang wajib dimiliki oleh siapapun yang memang ingin memperpanjang usianya. Nah, jadi kalau usia kita 60-70 tahun nih misalnya Ustaz, ya. Dengan tulis-menulis itu bisa sampai ribuan tahun. Nah, jadi itu yang dulu kami dapatkan di pondok ya, yang biasa kita diajak untuk tulis menulis. Dan dipastikan yang suka menulis itu pasti suka membaca. Iya jelas itu. Pasti, nggak mungkin bisa menulis tanpa membaca, Ustaz. Nah, jadi itu yang membuat kemudian ya kalau kita ingin menjadi rajin membaca memang kudu menulis ataupun sebaliknya. Dan membaca ini salah satu perintah agama ya. Jadi ada inspirasi gitu ya supaya umur kita panjang sepanjang. Jadi kalau jariah kita kan kalau usia untuk kita ibadah itu tadi 60-70. Benar. Nah, mungkin kita bisa nyumbang ke masjid dan lain-lain, tapi kan secara kemampuan itu terbatas. Kalau dengan tulis menulis, insya Allah lah ya dibaca oleh generasi saat ini, generasi mendatang dan awet insya Allah sampai kiamat. Ya, jadi menarik untuk memperpanjang umur. Saya kira ternyata itu benar realitasnya beberapa tokoh Islam seperti kita kenal misalnya Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu kan sudah 1000 tahun yang lalu beliau menulis, udah wafat. Tapi ruh beliau, kehadiran beliau selalu menghadiri di era modern sekarang ini. Di era ChatGPT beliau cukup muncul. GPT itu udah kenal beliau ya. Sudah kenal jadi sama beliau. Dan akhirnya yang para ulama-ulama yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun meninggal, tapi realitasnya mereka masih hadir dan menyinari kita. Dan itu ternyata inspirasi. Agus ya. Sudah berapa buku, Ustadz Agus? Kalau yang sudah
2021 sekitar 4 ya, 4 belum buku banyak ya? sebenarnya. Saya pernah baca tentang fikih interaktif itu. Oh betul. Itu masih jilid 1 ya. Jilid 1. Rencana jilid 2-nya kapan terbit? Sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai. Insya Allah mudah-mudahan lah tahun ini bisa kita terbitkan, Ustaz. Karena kalau fikih pertama itu kan masih awal ya, tentang sholat dan lain-lain. Yang ini nanti lebih ke puasa sama pernikahan. Insya Allah. Rencana buku fikih interaktif berapa jilid nanti ke depan? Wallahu alam. Kalau outline-nya saya udah buat outline 5 jilid outline-nya. Supaya nanti pas gitu fikih ya. Jadi kayak ulama-ulama kita kan membuat buku itu yang berjilid-jilid jadi indah. Nah, saya juga udah buat outline-nya 5 jilid fikih FIKIH. Interaktif itu ada 10 kata di situ. Nah, kalau lebih khusus jadi kayak ulama kita mesti punya idola kan? Benar sekali. Kita mesti punya idola dan saya termasuk yang paling senang melihat kalau di rumah itu terpajang kitab-kitab yang memang berjilid-jilid. Itu kok indah banget gitu. Nah, ada kebahagiaan tersendiri ya. Benar sekali. Ada kebahagiaan sehingga saya niatkan bismillah kayaknya cocok nih kalau 5 itu outline-nya saja. Cuman baru akan selesai 2 sih. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan mohon doanya Ustaz. Kita doakan Ustaz semoga lancar semua dalam dunia literasi ini, karena memang kan beberapa narasi ya bahwa katanya negara kita itu literasinya kurang. Dan sehingga saya kira perlu untuk kita menyuarakan, kita mencoba untuk menghadirkan literasi-literasi yang mudah, yang renyah, yang bisa dikunyah oleh masyarakat secara luas. Dan nampaknya saya lihat di karya-karya Ustadz Agus ini ada renyahnya saat menulis. Alhamdulillah. Enak dikunyah. Iya, karena saya pribadi kan masyarakat awam ya, Ustadz Darmawan, sehingga teman-teman masyarakat awam ini mesti punya rujukan yang memang pas dengan dunia mereka. Kita punya banyak ulama-ulama yang luar biasa, tapi tulisan-tulisannya masih banyak yang melangit. Nah, jadi belum menyentuh aspek-aspek yang istilahnya yang membumi lah. Ya. Saya juga sepakat dengan apa yang Mas Agus bilang bahwa menulis itu memperpanjang umur, memperpanjang barokah dan sebagainya. Itu saya juga dalam benak saya itu selalu saat kenapa ingin menulis macam-macam itu, kalau kita punya 1 peluru pistol, punya 1 peluru, maka peluru itu akan menembus hanya 1 kepala. Tapi dengan menulis, kemudian membuat artikel, membuat buku, 1 buku itu bisa menembus ke beragam kepala, sehingga efeknya itu luar biasa. Akan lebih berdampak. Dan nampaknya di tengah kita ini ada 1 buku. Kayaknya buku terbaru ini. Ya, Ustaz. Ini 2024. Ini 2024. 2025 rencana nulis buku apa, Ustaz? Kisah tadi tuh, fikih interaktif kedua. Kemudian ada juga memahami huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Masih dunia tafsir juga. Tafsir masih lingkup ke sana. Cuman ingin mencoba menghadirkan dengan bahasa yang lebih ringan lah. Karena masyarakat kita selama ini baca alif lam mim, tanya artinya ya udah itu aja. Wallahu a'lam bimuradi. Ya memang walaupun ada juga tafsirnya seperti itu. Tapi kayaknya belum membumi terkait makna-makna di balik huruf muqatta'ah. Dan itu sebenarnya masih bisa kita kaji dengan bahasa yang lebih ringan. Itu sih insya Allah 2025 Ustaz. Nah, apalagi nanti di sudut dilihat dari perspektif tafsir sufi itu akan semakin kaya. Itu justru wajib. Makanya nanti kayaknya cocok sama antum deh kayaknya, kita kolaborasi kayaknya Ustaz. Boleh insya Allah. Saya cek buku itu belum ada, belum tulisan, hanya terbatas di jurnal-jurnal Ustaz. Dan itu kan bahasa akademisnya yang tinggi-tinggi sekali. Benar sekali. Tapi masyarakat belum disuguhkan apa makna Yasin, apa makna Hamim, Toha. Nah, saya termasuk Al-Alusi, Tafsirul Bayan, Ma'ani, salah satu rujukan wajib.
Nah, ini kayak cocok sama antum yang memang ahli di bidang ini, Ustaz. Nanti Wah, boleh kita nanti kolaborasi, Ustaz. aja, Ustaz. Kayaknya cocok gitu. Ini iya, memang itu baru kita 50-an lah. Iya, oh udah mulai berjalan berarti. Udah mulai, tapi bukan berarti menutup jalan, Ustaz. Oke. Sangat terbuka. Oke. Supaya lebih matang, karena saya pribadi istilahnya butuh ilmu-ilmu dari antum yang lebih dekat. Iya, sama, kita belajar bersama, Ustaz. Siap. Nah, ini kita masuk ke buku ini, Ustaz. Judulnya menarik, Ustaz. Mencegah Islamfobia melalui terapi kognitif Quran. Nah, saya mau nanya ini. Ini kan Islamfobia. Yeah. Islamfobia kan berarti prasangka negatif terhadap Islam dan umat Muslim. Oke, itu kan. Nah, apa yang Ustadz temukan di realitas umat Muslim ini? Apakah benar-benar seperti itu atau ada sebagian? Lalu kemudian Ustadz terilhami untuk menyelesaikan dan menyusun buku ini untuk menyelesaikan problem itu tentunya. Sebenarnya Ustadz ini kan disertasi. Sebelumnya awalnya ya. Awalnya disertasi yang memang wajib dibukukan. Secara pribadi berawal dari sebuah paksaan ini oleh dosen, Ustadz. Jadi nggak bisa lulus ACC judul kalau tidak mengangkat Islamofobia. Saya pribadi masih awam, tapi saya coba membaca literatur dan sebagainya dan menemukan, wow, ternyata Islamofobia ini permasalahan yang memang mesti kita selesaikan. Nggak bisa kita diamkan, Ustaz. Yang saya temukan adalah masalah-masalahnya itu adalah Islamofobia ini menjangkiti. Itu udah masuk bukan hanya ke pihak non-Muslim. Ternyata Islam itu udah terjadi juga pada sebagian umat Muslim. Takut dengan simbol-simbol Islam, keagamaan, ya? Simbol-simbol keagamaan, kemudian dan sebagainya lah. Nah, itu yang kekhawatiran itulah yang kemudian makin memantapkan untuk saya melakukan kajian demi kajian, diskusi demi diskusi, saya belajar lagi, membaca lagi dan sebagainya, dan menemukan ternyata kasusnya nggak sesepele ini. Iya, nggak sesepele Islamofobia. Paling ya nggak bisa kan. Ini tuh sangat masif dan ini media cukup berperan aktif di situ, sangat mendominan. Ini sebenarnya masalah klasik, Ustaz. Cuma pada realitanya di Indonesia khususnya itu belum ada buku-buku yang menulis. Disertasi itu belum yang sejauh bacaan saya, Ustaz. Walaupun ada kayak misalnya Karen Armstrong, itu kan diterjemahkan kumpulan tulisan jurnal yang kemudian diterjemahkan di Mizan kan. Dan itu perspektifnya budaya. Nah, sedangkan buku ini yang Ustaz tulis ini mencoba untuk menyelesaikan isu Islamofobia perspektif Quran gitu ya. Tadi saya menarik, Islamofobia itu atau prasangka negatif terhadap Islam dan agama atau Islam dan Muslim itu ternyata bukan hanya non-Muslim saja dari temuan Ustaz. Bukan non-Muslim saja. Tapi ada yang Muslim tapi fobia juga terhadap Islam. Itu bisa ini bagaimana? Itu bisa dijelaskan lebih lanjut, Ustaz. Kalau kita membaca sejarah Islam, kalau kita di sini salah satu sumbangsih buku ini mencoba menguraikan sejarah Islamofobia dari masa ke masa. Jadi dari zaman Rasulullah udah ada Islamofobia itu, walaupun kemudian mulai dikampanyekan tahun 1991 di Eropa sebagai bentuk ketakutan terhadap orang asing, xenofobia istilahnya. Tapi karena yang ditakuti umat Muslim jadilah dia Islamofobia. Itu mulai. Dan saya dapati termasuk di Indonesia itu ternyata luar biasa prosesnya, ketakutan kepada Islam. Itu dimulai kalau di kita ya. Itu mulai dari masa penjajahan Belanda. Dan karena memang waktu zaman Belanda kan pemberontak-pemberontak itu dari bahkan kalangan tarekat, santri tarekat yang mendalami agama. Nah, itu yang kemudian ternyata berdampak luas, ke masa-masa pemerintahan berikutnya. Kita bisa membaca sejarah bagaimana dulu kepala kiai dibantai oleh PKI misalnya. Benar sekali. Kemudian di zaman Presiden Soeharto misalkan kita bisa membaca ada larangan berjilbab di undang-undangnya, dibuka dan lain-lain. Walaupun di akhir jabatan beliau kemudian mengakomodir kehadiran Islam dalam pemerintahannya.
ternyata sampai ke tahap reformasi. Jejaknya masih ada. Apalagi pasca reformasi itu udah mulai bebas. Ternyata banyak muncul sisi politik ya saja. Banyak muncul partai-partai yang berbasis Islam. Dan ini ya dampaknya positifnya bagus, tapi negatifnya pun luar biasa, Ustaz. Yang mana sebagian umat Muslim kita di sini itu di Indonesia itu memang mencoba menampilkan sikap keberagamaan yang tanda kutip tidak pas dengan Indonesia, budaya Indonesia. Itu bikin orang makin takut. Terjadi pemboman, pengeboman di Bali. Di Jakarta tahun 2002 ketika salah satu klub di Inggris mau datang, itu kan kita sebut saja Manchester United mau datang, ada bom yang menyambut. Benar sekali. Jadi hal-hal yang itu yang kemudian bukan hanya berdampak takut dari pihak non Muslim, dari kita pun takut. Jadi, ternyata Islam ini seperti ini wajahnya. Padahal yang melakukan kan hanya 1-2. Benar. Tapi media ini kemudian memframing. Itu bukan hanya media luar. Kalau kita masih ingat dan masih bisa kita lacak, media-media nasional pun dijadikan highlight pada saat itu. Headline-nya malah. Itu selama berbulan-bulan. Nah, itu berdampak kepada kita. Kalau kita melihat ada perempuan cadaran, bahaya nih. Nah, gitu kan. Berjenggot. Ada orang berjenggot. Jenggot bahaya nih. Teman Ustaz, berbahaya nggak jenggotnya? Kalau saya bilang bahaya, nanti yang sebelah sana bahaya juga, Ustaz. Karena memang bagaimanapun kita nggak bisa menyalahkan dari situ. Karena yang ngebom ini tampilannya seperti itu. Bukan seperti ini, Ustaz. Jenggotan. Kan. Biasanya gitu, umumnya gitu. Sehingga bagaimanapun itu berdampak kepada kita lihat yang ngebom perempuan pakai cadar. Benar. Nah, padahal kan sekarang cadar itu udah menjadi fashion, bukan lagi ini gitu. Tapi tetap saja semua itu memberikan ketakutan yang luar biasa. Tapi kan kalau misalkan kita merujuk ya di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, itu ada beberapa ayat yang memang secara lahiriah, kalau dibaca secara lahiriah itu kesimpulannya seperti itu. Misalkan ada suatu ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Itu kan serem ya. Sangat serem sekali ya. Kayaknya kalau dibaca secara lahiriah bahwa bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Wajar Islam dibiarkan. Nah, bagaimana Ustadz melihat ayat-ayat seperti itu? Apakah ayat-ayat itu juga dikaji di dalam buku ini, Ustadz? Karena kan tadi penjelasan bahwa buku ini itu mencoba untuk mengcounter bahwa Islam itu nggak perlu ditakutkan. Islam itu agama cinta, Islam itu agama rahmat. Nah, bagaimana saat bertemu dengan ayat-ayat yang seperti itu? Atau ayat-ayat pedang lainnya yang semisal? Klaim Islamofobis ini memang berdasarkan dalil mereka. Seperti yang antum baca, faqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Kalau ayat yang lain, faqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Jadi memang kita ketemu sama yang non Muslim karena dia nggak menyembah Allah, bunuh. Jangan diantum, Ustaz. Bunuh langsung. Belum tentu mati. Nah, kalau secara tekstual, nah itu yang kemudian salah satu tips yang kami tawarkan itu adalah bagaimana kita mengobati, mencegah Islamofobia ini dengan meluruskan bahwasanya teks-teks ayat yang terkesan mengandung fobia agama. Nah, itu. Jadi ya ini perlu direkonsiderasi. Perlu dipertimbangkan ulang keberadaan tafsir-tafsir klasik yang pada saat itu, kalau dalam kita yang kaji ilmu tafsir kan belum ada pendekatan adabul ijtima'i. Dulu kan masih tahlili, ijmali, sehingga aspek sosialnya kadang belum tersentuh oleh ulama-ulama kita. Bukan berarti salah. Zaman itu sahih, tapi di tengah keragaman kita saat ini, apalagi di Indonesia, nah perlu kita pertimbangkan ulang. Ini kita atau ustadz yang biasa di atas mimbar khutbah, kajian, pengajian, mungkin perlu mempertimbangkan aspek sosial. Ayat-ayat yang semisal tadi
tidak melulu kita mengaji ke tafsir klasik. Karena kalau kita baca Ibnu Katsir, Ustaz, misalkan, itu bahaya. Kalau kita bahas ayat itu, bukan berarti salah. Tapi konteksnya, sehingga di sini, di buku ini mencoba menawarkan beberapa, ayat-ayat tersebut perlu kita membaca secara komprehensif. Ayat tadi kita lihat, ini ayat ini diturunkan kapan? Atau asbabun nuzulnya. Dalam rangka apa ayat ini diturunkan. Nah, sehingga kalau kita sudah pahami secara teks dan konteks, maka kita akan menemukan itu bukan ciri khas Islam. Itu bukan berarti kita menghapus ayat tersebut, bukan. Tapi ada nilai-nilai yang kita akan dapatkan kalau kita membaca ayat-ayat semisal secara komprehensif. Kayak misalkan kalau lihat kita dalam konteks asbabun nuzul, ayat-ayat yang seperti bunuhlah orang musyrik dimanapun kamu temui mereka, itu kan di situ konteks ayat itu turun saat dalam proses peperangan dan umat muslim sedang dipeperangi, sedang diserang itu. Karena sedang diserang, maka wajar dia membela dirinya. Sehingga ayat itu bilang bunuhlah mereka. Maksudnya bunuhlah mereka itu adalah bunuhlah mereka yang dalam saat kondisi peperangan ini. Konteksnya membela diri. Artinya kalau misalkan kita melihat beberapa tafsir, beberapa asbabun nuzul yang ada, itu ayat ini ya tidak seram itu. Makanya saya bilang ini ayat ini kalau misalkan dibaca secara literal itu lahiriah ya, seakan-akan ayat ini mendukung tentang Islamofobia. Tetapi saat dibaca yang tadi penjelasannya Ustadz Agus, bahwa kita harus membutuhkan beberapa pendekatan sosial, asbabun nuzul dan sebagainya. Lalu kesimpulan kita dengan melihat seperti ada sosial, asbabun nuzul dan sebagainya itu, ternyata ini itu kaitannya dengan apa? Saat umat muslim diserang. Saat diserang ya boleh melakukan mempertahankan diri kan gitu. Dan itu berlaku di semua agama kok. Kalau terkait membela diri itu pasti itu bukan manusiawi lah. Manusiawi. Dan itu bukan hanya musyrikin. Kita diserang sama muslim pun bukan berarti kita pasrah saja. Kita ada hak untuk melawan atau membela diri dan lain-lain. Jadi di buku ini mencoba menawarkan penafsiran yang lebih terbuka gitu, Ustaz, dengan memperhatikan berbagai aspek tadi. Karena kalau kita membawa non-muslim yang hidup pada zaman Nabi, kita samakan dengan non-muslim saat ini. Nah, itu kaidah yang berlebihan. Nah, sehingga lagi-lagi perlu pembacaan secara komprehensif. Kita tidak ada kewajiban menyamakan non-muslim yang hidup pada zaman Nabi, di mana Islam awal itu dengan non-muslim yang ada saat ini. Nah, teman-teman yang kemudian melakukan sikap ekstrim, ngebom dan lain-lain itu masih menyamakan. Ini yang penting dia non-muslim sama nih, Abu Jahal semua. Gitu. Jadi kita bantai aja, nggak ada maaf. Nah, lebih ke sana lah. Jadi tekstual. Benar sekali. Buku ini saya kira mencoba untuk menghadirkan bahwa Islam itu ya damai. Islam itu adalah cinta. Kerangkanya itu agama rahmat kan gitu. Nah, karena memang ayat Al-Qur'annya seperti itu. Nah, ada yang menarik ini di subjudulnya, Ustaz. Mencegah Islamofobia melalui terapi kognitif Qur'ani. Bisa dijelaskan terapi kognitif Qur'ani itu seperti apa, Ustaz? Jadi gini, Ustaz Darmawan. Karena fobia itu adalah kondisi jiwa, maka mesti dengan pendekatan psikolog jiwa juga, gitu kan. Sehingga coba kaji dengan pendekatan psikologi agama, gitu Ustaz Darmawan. Makanya di sini di bab 2 atau bab 3 ada pembahasan psikologi agama. Nah, kemudian saya coba membaca, betul ternyata pendekatan psikologi agama itu cukup membantu. Nah, pas saya baca lebih detail kan psikologi agama itu sangat dekat dengan tasawuf. Iya, benar sekali. Sangat dekat. Karena pendekatannya hampir sama, cuman istilahnya aja yang beda sebenarnya. Istilahnya yang beda. Ada pendekatan tasawuf, ada pendekatan psikologi agama. Tapi kalau kita baca buku-buku psikologi agama Islam khususnya, itu hampir dipastikan sama.
Nah, kalau kemudian kita tidak bilang tasawuf lebih dalam pastinya, karena kerangkanya oleh ahli-ahli kemudian ini. Dan di sini ada, Ustaz. Nah, terapi kognitif Qur'ani ini adalah saya mencoba mengadopsi terapi kognitif perilaku. Nah, satunya misalkan yang di Zakiyah Derajat, Ahmad Saifuddin itu kan mencoba ini. Saya melihat yang mereka tawarkan itu, ini bisa nih masuk. Dalam arti apa? Jadi terapi kognitif Qur'ani itu adalah bagaimana mengupayakan aspek kognitif kita itu dengan nilai-nilai Al-Quran yang sesungguhnya. Nah, orang yang kemudian melakukan abnormalitas yang memang ekstrim dan sebagainya, itu disebabkan aspek kognitifnya tentang Islam itu belum matang. Nah, sehingga di sini menawarkan kalau mau sikap seseorang beragama itu matang, maka perlu dimatangkan dulu aspek kognitifnya. Karena kalau sudah semakin matang secara pengetahuan, maka pengamalan pun akan lebih matang. Jadi nggak mungkin orang matang secara beragama kalau kognitifnya nggak diisi dengan matang. Ya, artinya ini kan ketidakmatangan juga karena dia tidak komprehensif dalam memahami agama. Kalau misalkan contoh ketidakmatangan saat membaca ayat-ayat yang tadi kita diskusikan, misalkan bunuhlah orang musyrik dimanapun kamu temui, itu kan. Itu kalau tidak matang, ya mereka langsung ayatnya bilang seperti ini. Tetapi kalau matang, dia akan melihat. Sedangkan ada ayat yang lain yang berbicara tentang agama itu cinta, agama itu rahmatan lil alamin dan sebagainya. Apakah mungkin agama yang bilang visinya rahmatan alamin, lalu sisi lain seperti ini? Nah, kalau misalkan dia matang di dalam keagamaannya, artinya dia komprehensif dalam membaca Al-Quran, ya dia tidak mungkin berbuat onar yang kemudian membuat orang fobia kan terhadap Islam. Betul, Ustaz. Makanya di buku ini saya jelaskan, seringkali kita itu membalaskan dendam Nabi kita yang tidak pendendam. Ya, benar sekali. Nabi kita dihina, dibuatkan karikatur, kita bunuh, kita dengan anarkis. Padahal tanda kata Nabi secara langsung gitu kan pasti beliau tidak akan melakukan demikian. Bahkan itu pas di Taif aja Nabi dakwah di situ. Betul, kan, dilemparin sampai keluar. Itu sama orang yang tidak menerima beliau malah mendoakan. Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ampunilah mereka. Makanya kita itu seringkali membalaskan dendam Nabi yang bukan pendendam. Padahal Nabi tidak pendendam. Sangat. Kitanya. Makanya itu kan nanti mungkin juga dibahas di sini bahwa beda antara agama sama pemahaman agama. Atau beda antara Al-Quran sama penafsiran Al-Quran. Nah, tindakan-tindakan umat beragama ini kan dia penafsiran terhadap agama itu. Jadi bukan agama sendiri. Bukan. Karena penafsiran, maka dia bisa benar, bisa salah. Karena bisa benar, bisa salah, maka ya jangan memaksa. Karena Nabi Muhammad sendiri kan nggak mampu mengislamkan umat pada masanya keseluruhan. Apalagi kita gitu, Ustaz. Ya, karena seringkali saya kira bukan tidak mampu, tapi itulah sunatullah. Betul, sunatullah. Kan? Makanya seringkali kita itu mengambil ranah ketuhanan. Ya, benar sekali. Padahal kita hanya makhluk. Kita kepengen jadi Tuhan, menjadikan. Padahal Tuhan itu padahal Allah sunatullahnya desainnya seperti ini ya. Kan Allah sangat banyak di sini, termasuk yang saya tampilkan segitu. Kalau Allah ingin menjadikan kita satu umat, itu hal yang gampang. Tapi Tuhan tidak menghendaki dia. Betul. Jadi kita malah maksa nih. Kita maksa menyatukan. Ada non-muslim kita paksa jadi muslim. Ya kan lebih seperti itu lah. Jadi menarik sekali ya. Saya kira kalau misalkan saya bisa simpulkan, mungkin ini bukan kesimpulan tapi apa yang saya rasakan saat membaca, saat diskusi sama penulisnya langsung, bahwa salah satu cara untuk meyakinkan bahwa Islam itu bukan fobia, bukan yang perlu ditakutin, bukan yang perlu dijauhin.
Islam itu agama cinta dan agama rahmat. Untuk membuktikan Islam agama rahmat, agama cinta kepada non-Muslim atau kepada sesama Muslim, salah satu cara yang terbaik itu adalah kita menampilkan akhlak. Non-Muslim tidak membaca Al-Quran, non-Muslim tidak memahami Islam secara komprehensif. Betul. Karena mereka tidak memahami Islam secara komprehensif, maka mereka itu melihat citra Islam dari umatnya, kan? Dari sikap keberagamaan umat Muslim. Nah, saat umat Muslimnya itu menampilkan Islam dengan wajah kasar, wajah sangar, ya, mereka menangkapnya seperti itu. Dan kita tidak menyalahkan mereka, gitu kan. Tetapi kalau misalkan kita menampilkan Islam dengan wajah ceria, wajah senyum, wajah rahmah, itu di benak mereka Islam ternyata agama yang toleran, agama yang penuh menghargai kemanusiaan, menghargai lingkungan dan sebagainya. Itu kesan saya, Ustadz. Ya, jadi gini, Ustadz. Sederhananya, mungkin masyarakat akan lebih mudah kalau ada contohnya. Jadi tulisan ini pun terinspirasi dari salah satu pesepak bola, Ustadz. Wah, mantap. Siapa? Mungkin kita kenal Muhammad Salah. Oh, Muhammad Salah. Bukan ya. Salah. Ya, tapi tulisannya salah. Ya. Tulisannya salah. Walaupun jadi pemain dalam tetap aja salah. Jadi gini, Ustaz. Pertama kali saya mau kemudian terinspirasi untuk sikap keberagamaan yang ditampilkan oleh Salah itu ternyata berdampak pada penurunan kasus Islamofobia di kota Liverpool. Jadi pada tahun 2014 hingga 2017 itu 70% kota Merseyside itu adalah Islamofobia. Di atas 70%. Datanya ya? Secara datanya statistik ada di sini. Kemudian begitu Salah masuk dan menampilkan wajah ramah, ya? Wajah ramah, Islam. Senyum. Kemudian dia sebagai Muslim yang berprestasi di lapangan menjadi pencetak gol terbanyak, membawa Liverpool juara misalkan, akhlaknya bagus, ke teman-teman non Muslim terbuka, di tengah lapangan dia berprestasi, di luar lapangan pun sama, gitu kan, dan dia tidak anti sebagainya. Itu data tahun 2021 yang saya temukan itu adalah turun drastis di atas 70 menjadi 30%. Itu sangat drastis, Ustaz. Jadi ternyata Islam itu bukan agama yang bodoh ya. Ternyata ada umat Muslim yang sehebat Salah. Kreatif. Bentuk Islamofobia itu kan Islam agama miskin, bodoh, menyeramkan dan sebagainya. Dan Salah menampilkan sikap keberagamaan tadi, jadi semua pandangan-pandangan itu dihapus oleh Salah itu. Jadi dianggap salah oleh Salah. Nah, sehingga ini perlu menjadi pelajaran buat kita. Jadi kita nggak usah memaksakan ajaran Islam itu benar, tapi kita menampakkan. Jangan dipaksakan. Justru yang minim itu adalah menampakkan. Betul. Akhlakul karimah itu kan. Yang kami tawarkan juga adalah cegahlah Islamofobia dengan Islamofilia. Islam cinta. Jadi nggak ada lain. Nggak perlu kita banyak dakwah bilang agama ini rahmatan lil alamin. Cukup kita bersikap bagaimana rahmatan lil alamin tadi. Jadi ketika nemuin sampah misalnya, itu kita pungut. Itu bagian dari rahmah lil alamin. Kita ada tetangga non Muslim kelaparan, nggak ada salahnya kita bawakan makanan misalkan. Nah, dengan hal-hal sikap-sikap demikian, insya Allah Islamofobia itu akan terkikis. Nah, itu semua bisa dilakukan kalau kognitifnya ini dibenerin. Ya, benar sekali. Kognitifnya itu yang menjadi ini ya. Jadi pengetahuan tentang Islam, ajaran Islam, kalau sudah benar maka akan berdampak kepada perilaku keberagamaannya. Wah, itu saya kira sangat menarik untuk membaca dan memiliki buku ini. Masya Allah, hari ini kita mendapatkan banyak sekali informasi ya terkait bagaimana cara strategi untuk mencegah Islamofobia. Islam itu nggak perlu ditakuti, Islam itu nggak perlu dijauhi, karena Islam itu pada hakikatnya cinta. Karena Allah berfirman bahwa Allah itu disebut sebagai
Tuhan yang Maha Cinta. Kataba ala nafsihi rahmah. Aku telah mewajibkan diriku sebagai Sang Maha Cinta. Bahkan Tuhan lebih suka disebut dengan Sang Maha Cinta. Qul ud'ullaha awid ar-Rahman. Panggillah aku Allah atau panggillah aku sebagai Sang Maha Cinta. Dan Nabi Muhammad juga disebutkan sebagai Nabiyyur Rahmatan lil Alamin. Nah, karena Allah itu Tuhan yang Maha Cinta, Nabi Muhammad itu Nabi cinta, maka kita sebagai umatnya setelah membaca buku ini, kita harus memaksimalkan cinta dan menyebarkan cinta di alam semesta. Dengan demikian, maka mencegah Islamfobia di negara kita Indonesia dan Muslim secara luas itu menjadi kenyataan mengajarkan Islam rahmat. Terima kasih sekali lagi Dr. Agus, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita berjumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.